Sip ya? Ya. Oke guys, nih teman-teman semuanya nih, kenal kan pasti kan? Ini Pak Samsul Ramli, Om Samsul berkunjung ke lantai 8 nih, ke ruang buka PBJ nih Om Sam. Oh ini ruang PBJ, PBJ. Oh iya, siap. Buka PBJ nih. Ini berarti Akang nih kepalanya nih? Bukan kepala, apa, tertua. Oh tertua. Oh ini berarti aku lagi di ruangan tetua. Bukan ketua tapi tertua. Kalau ketua aja sana, kalau ini tertua. Ya, tertua biasa. Siapa sih? Hah? Pak Giri. Oh Pak Giri. Kalau Siap. kita pasti cuman ya kita satu-satunya. Kan JF Madian satu-satunya. Oh, sama iya. kayak kepala KPP satu-satunya. Iya. Di mana non liwan? Karena memang formasinya satu kan? Ya, enggak sudah pada keluar soalnya Siapa yang pulang? Bukan keluar siapa ya, mencari tempat lain yang yang lebih pas lah, ataupun ada panggilan lain. Ada tempat lain yang didatangi. Ya, seperti itu. Jadi tinggal satu nih tertuanya. Ini nggak pakai mikrofon. Nggak usah, bagus lah, bagus, cukup lah. Ada sih, cuman malas lah setting-settingnya lah. Soalnya kalau di pameran itu, sebentar kecilin dulu nih. Ini lagi zoom. Bisa biarin aja. Apa monitor aja lah. Oke, Om Sam nih, ini nih saya mau apa? Ini berkas kasus ini. Ada kasus nih. Ini yang paling penting nih kata kuncinya nih PPTK ya, dan PPK ini kan Mas Samsul nih ahli nih, jagonya nih di TikTok, di YouTube segala macam bahasannya pasti apa ya gitu. Buku barunya juga kan kayaknya bahas itu ya. Buku barunya soal itu. Jadi kalau soal PPTK kitab sucinya itulah. Judulnya apa judulnya tuh? Tata organisasi, keuangan dan pengadaan barang jasa pemerintah daerah. Oh, berarti ini pengadaan di daerah. Iya, pengadaan barang jasa pemerintah daerah lah. Daerah itu paling banyak sebetulnya kan, dan punya tipikal berbeda kan. Iya, karena pengelolaan keuangannya berbeda, maka otomatis sebenarnya pengadaan barang jasa pun spesifik berbeda. Gitu. Walaupun kiblatnya ya satu, jadi Perpres, cuman ada karena pengadaan barang jasa itu berasal dari belanja dan pengelolaan belanjanya berbeda, maka perbedaan-perbedaan di pengadaan barang jasa pemerintah daerah itu harus juga kita pahami. Nih ya, ini kan baru hampir 3 menit kan, kita target 8 menit. Soalnya AdSense kan 8 menit. Oh iya, sekarang jadi 8-nya. 8 menit minimal. Kemarin masih 4 kan, zaman itu. 4 itu maksudnya short. Ngos-ngosan gitu. Nggak bisa dibelah-belah. Kita sama-sama YouTuber sama-sama ya. Tapi algoritmanya juga sekarang 8. Nah, makanya ini target 5 menit ya. Oke. Nah, 5 menit. santai. Aman kan ya? Pesawat aman kan ya? Aman. Masih ditunggu. Jadi ini kata kuncinya PPTK nih, nih. Sebetulnya apa yang ini dulu yang paling mendasar dulu, yang paling menjadi masalah nih. Apa yang sering menjadi miss? Nah, miss itu apa ya? Miss itu berbeda lah ya. Iya, artinya ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman. Apakah baik antara user dengan penyedia, ataupun user dengan APH ya, ataupun ya sesamanya gitu kan. Termasuk PPTK yang menjalankan fungsi PPTK juga salah paham. Nggak ngerti juga. Iya. Terima disalahkan aja gitu. Terima tanda tangan aja. Dia menandatangani kontrak, tanda tangan segala macam ya. Padahal dia bukan penandatangan kontrak. Itu. Nah, sok miss dulu. Oke. Miss yang pertama nih. Miss yang pertama itu dari definisi. Banyak orang yang memahami ketika definisi judulnya kan keren tuh, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, orang baca pemahamannya lebih banyak pada sampai pejabat pelaksana teknis. Nah, terus. Sementara di belakang itu kan kegiatan. Ada kegiatan. Nah, kegiatan itu sendiri sebenarnya definisinya sudah tegas. Kegiatan itu adalah segala sesuatu yang tertuang di dalam RKA DPA. Jadi PPTK itu sebenarnya pengendali kegiatan atau pengendali RKA DPA. PPTK itu. Nah, sementara itu
Perpres pengadaan barang jasa itu kan leg spesialisnya belanja nih. Nah, leg spesialisnya pengadaan barang jasa itu di pasal 1 angka 1 kan jelas. Kegiatan itu sampai ujungnya serah terima pekerjaan. Jadi dari pekerjaan yang dikelola di kegiatan pengadaan barang jasa itu leg spesialisnya adalah Perpres. Nah, jadi tugas utama dari PPTK itu mengendalikan kegiatannya saja. Nanti leg spesialis per pekerjaannya itu ada petugas lain gitu. Sebentar nih kita kontemplasi, kita kristalisasi dulu nih. Jadi PPTK itu pengendali apa kegiatan ya. Kegiatan DPA, itu kan ya? dokumennya RKA DPA. RKA DPA ya. Nah, kalau pengadaan barang jasa, kenapa ya? sebut leg spesialis? Pengadaan barang jasa itu kan ujungnya kontrak. Mau kontrak kerjaan, mau kontrak swaklola, itu kan kontrak juga tuh. Oke, berarti pengadaan bukan PPTK. Harusnya pengendali kegiatan adalah pengendali pengadaan adalah petugas-petugas yang ada di dalam Perpres. Nah, petugas dalam Perpres itu kan PA, pelaku pengadaan kan, PA, KPA, pejabat pengadaan, kemudian pejabat pembuat komitmen, kemudian PPK, ada pelaksana swaklola, ada agen pengadaan dan penyedia di situ yang kan. mana Itu tidak ada PPTK tuh di situ. Tapi kan ada kan disebut. Nah, hanya tapi kan disebutnya cuma di definisi, bukan disebut pelaku pengadaan itu adalah PPTK kan bukan. Artinya PPTK itu di pengadaan barang jasa itu sifatnya delegasi khusus. Nah, PPTK baru bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa karena dia melampaui leg spesialis tadi ada khususnya. Khususnya apa? Harus memiliki sertifikat kompetensi dan penugasan, itu kan. Nah, yang ketiga selain penugasan dan sertifikat kompetensi, yang ketiga adalah tidak ada PPK-nya. Tidak ada PPK-nya. Nah, misal PPK yang bukan PA-KPA ya. Nah, kan di pasal 11 ayat 3 disebutkan dalam hal tidak ditetapkan PPK pada pengadaan barang jasa di daerah, PPTK yang memiliki sertifikat kompetensi dapat melaksanakan sebagian tugas-tugas PPK, gitu kan. Artinya leg spesialis itu diterobos dengan pendelegasian khusus. Satu, dia punya sertifikat. Kedua, tidak ada PPK-nya non PA-KPA. Tidak ada PPK-nya non PA-KPA. Terus kemudian yang ketiga ada surat tugasnya kan. Ya, berarti sebentar maaf dulu. Nih, soalnya mencerna dulu nih. Jadi peran PPTK itu muncul PPTK ya dalam pengadaan ketika kan PA atau KPA-nya sebagai PPK gitu ya. Itu kondisi awalnya. Itu kondisi awalnya. Itu kondisi existingnya yang membuat dia bisa masuk. Nah, yang kedua adalah sertifikasi pengadaan, kompetensi kan, sertifikat kompetensi. Nah, dua hal itu yang paling utama perlu ditugaskan kan oleh PA KPA membantu sebenarnya. Nah, jadi tidak bisa otomatis setiap dibentuk PPTK itu pasti ke pengadaan. Garis bawah ini penting nih. Berarti tidak selalu ketika ada PPTK itu tugasnya adalah tugas pengadaan. Tugasnya adalah pengadaan, apalagi menjadi PPK ya. Apalagi dalam hal teknisnya tanda tangan kontrak. Enggak apalagi dia serah terima gitu kan. Ini juga kan yang sering itu juga. Itu keliruan yang kedua tuh, yang soal tanda tangan kontrak tadi. Nah, jadi kita tegesin dulu nih kalau di PPTK itu berarti membentuk PPTK itu bukan karena alasan pengadaan barang jasa. Karena adanya DPA RKA. Jadi setiap ada DPA RKA pasti ada PPTK-nya. Gitu. Jadi jangan dibalik. Nah, kan dengan SK PPTK sering dalam rangka melaksanakan Perpres 16 dibentuklah PPTK. Padahal bukan itu. Kan harusnya dalam rangka PP 12 tahun 2019 Permendagri 77 karena ada DPA RKA maka dibentuklah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Itu dasarnya. Nah, begitu dibentuk kan di daerah, karena di daerah tidak ada PPK-nya, terus siapa yang bisa disuruh? Suruh aja PPTK-nya. Nah, ternyata PPTK-nya bersertifikat. Oh ya udah lengkap gitu. Tapi tetap PPK-nya di atas kan ya. KPA. Gitu. Nah, berarti kasus 2 tuh contohnya begini, apakah relevan kan nih saya kasih contoh nih. Misalkan ada paket pengadaan nih yang tanda tangan kontrak PPTK. Nah, kemudian PA kepala dinas hanya mengetahui. Nah, begitu pula serah terimanya.
Nah, gitu. Yang itu yang nguji ke lapangan, ngawas segala macam apapun menerima PPTK. Nah, ini PA hanya mengetahui. Nah, gimana tuh? Apakah itu kasih? Ya, menurut saya berkorelasi kan tuh? Itu justru nanti melanggar Permendagri 77. Karena kan dijelaskan di Permendagri 77 dalam hal perikatan, bukan kontrak aja loh. Dalam hal perikatan pengadaan barang jasa, PA-KPA adalah pejabat pembuat komitmennya. Jadi yang kita harus pisahkan diskusi antara PPK dengan penandatangan kontrak. Di APBN itu setiap PPK pasti penandatangan kontrak. Di APBN setiap PPK PPK setiap pejabat pembuat komitmen pasti penandatangan kontrak. Ya. Tapi di APBD tidak setiap yang menjalankan tugas-tugas PPK adalah penandatangan kontrak. Tidak setiap yang menjalankan tugas-tugas PPK adalah penandatangan kontrak. PPK itu berarti pejabat pembuat komitmen yang menjalankan tugas kan kayak PPTK kan bukan PPK tapi menjalankan tugas aja. Nah, itu tidak sekaligus adalah karena di dalam Undang-Undang 1 itu dipisahkan Kang antara kewenangan keputusan mengakibatkan pembebanan belanja dan keputusan perikatan. Itu dua kewenangan yang berbeda. Tapi kalau di APBN, Undang-Undang 1 APBN, Undang-Undang 1 ke PP 45 itu jadi satu. Setiap yang menyebabkan pembebanan belanja itu pasti yang tanda tangan kontrak. Nah, kalau di daerah itu tidak setiap yang mengambil tindakan pembebanan belanja adalah penandatangan kontrak. Dipisah di daerah. Karena ada itu. PPTK itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kalau di kementerian nggak ada PPTK berarti ya? Nggak ada. Ada kan? Iya. Kecuali di Kemendagri. Oh, kecuali di Kemendagri. Kemendagri ada, tapi itu panjang bahasannya nanti lebih dari 8 menit. Makanya saya selaku PPK nih, kelimpungan ada yang bantuin. Iya. Makanya di Kemendagri, PPTK di Kemendagri itu bantuin PPK. Tapi itu buat di Kemendagri. Kemendagri nggak bisa. Dan Kemendagri itu terus terang Kemendagri itu bentuk PPTK itu 2007. Maksudnya 2007-nya? Baru ada PPTK. Oh, baru ada PPTK. Maksudnya di kementerian juga ada ya? Bantu maksudnya. Di Kemendagri itu baru 2007. Di daerah udah tahun 2005. Oh, udah dua. Jadi sebenarnya yang belajar dari PPTK itu Kemendagri sama daerah gitu. Tuh guys, kan target 8 menit ini sudah 12 menit ya. Iya, kalau sudah sama ahlinya mah udah nggak kerasa gitu kan. Nggak kerasa ya. Nah, oke, cukuplah disimpulkanlah intinya. Iya, intinya yang kasus tadi bahwasannya ketika seorang PPTK di daerah ya, di daerah ya, bukan di Kemendagri, di daerah itu dia tanda tangan kontrak perikatan lah gitu ya. Terus PA hanya sekedar mengetahui ya, terus bahkan sampai ke serah terima pekerjaan, dia yang menerima, PA hanya mengetahui. Nah, berarti itu nggak sesuai dengan Permendagri 77 dan juga sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 pasal 52. Berarti itu secara pengadaan dan secara pengelolaan keuangan itu daerah melanggar peraturan. Itu aja guys, cukup. Terima kasih Om Sam. Siap. Safe flight. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu dan salam pengadaan. Kalau nggak ada Kang Heldi nih LKBP nggak serasa rumah. Wah. Apa ada? Kalau ada silakan ada closing statement dulu. Ada closing statement dulu. Pokoknya saya satu itu ya yang saya nggak pernah bisa tiru dari Kang Heldi adalah menyederhanakan sesuatu yang sulit dalam bentuk mind map, bentuk peta pikir yang saya juga kadang-kadang itu kalau ngelihat itu udah tercerahkan gitu loh. Bahwa ini alur Perpres. Jadi kalau memahami Perpres secara mudah sebenarnya kalau saya itu kayak saya lebih suka lihat mind map dulu. Gitu. Karena siap. Di mind map yang diupdate itu, tapi diupdate-nya di ini aja, saya dapatnya diupdate-nya di TikTok aja. Oh, siap. Gitu. Nah, dari sejak dulu sih sebenarnya waktu dulu awal-awal bikin mind map itu sejak apa ya kita ya? Sejak sertifikasi SCM itulah. Itu. Oke. Kang Heldi mah hebat di situ. Ya pokoknya mah kalau butuh buku keuangan daerah, administrasi daerah, silahkan ke Om Sam. Kalau main map ya ke saya silahkan. Kita spesialisasi masing-masing. Ada channel masing-masing. Oke, thank you semuanya. Baik, kita tutup. Salam sehat selalu, salam bagus selalu, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.